Halo Vibers, jumpa lagi di Indopasco Channel. Kali ini kita di rubrik Kopi Pahit, komentar peristiwa paling hits. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang ngeri-ngeri sedap, yang tentu kalau diperbincangkan orang pada wow. Temanya tentang prostitusi online. Seperti kita ketahui, memang fenomena ini akhir-akhir ini sedang marak terjadi, apalagi di masa PPKM. Seperti biasa, kita ditemani oleh pemimpin redaksi Indopasco dan Indopasco ID, Bang Aro. Dan kali ini momen istimewa, kita ada tamu istimewa juga, ada Neng Ega Budi. Halo. Terima kasih Ega sudah mau datang ke sini. Terima kasih juga loh Bang udah di sini. Jadi sengaja kita culik Ega ini sebagai seorang anak muda yang mungkin merasa bisa jadi risih, mungkin merasa terganggu, mungkin bisa opini sendiri sebagai seorang penggiat media sosial ya. Nanti kita bincang-bincang ya Ega ya. Apa komentarnya tentang fenomena yang sangat marak saat ini. Oke, saat ini seperti kita ketahui sebagai background ngobrolan kita, dalam minggu ini, minggu kemarin, dan tiga minggu setelah berturut-turut, polisi melakukan penggerbekan di beberapa tempat. Yang paling terakhir adalah di Kalibata City. Jadi di situ banyak ya yang ditangkap itu. Termasuk ada 2 anak perempuan di bawah umur yang terlibat dalam kegiatan prostitusi online. Nah, kemudian ada juga di beberapa tempat lain. Yang prostitusi online itu tidak hanya menyasar orang tidak terkenal, tapi justru orang-orang terkenal pun, tokoh publik, artis juga ada yang ikut terseret dalam arus fenomena itu. Nah, mungkin dari Ega sendiri nih, sebagai seorang anak muda yang mungkin pasti punya media sosial dong. Punya dong. Nah, dia suka kan, waktunya sebagai anak muda pasti waktunya habis. Nah, menurut Ega bagaimana nih fenomena ini sebagai seorang anak muda, khususnya penggiat media sosial, dan seolah-olah orang yang aktif di media sosial itu bisa nanti diasosiasikan seperti itu. Ini disclaimer dulu kali ya Bang, gue bukan pelaku prostitusi online, gue offline. Enggak gini, pelaku prosesi bukan online tapi offline. Selebgram kali enaknya. Iya. Mungkin kayak apa yang gue lihat ya sih dari kacamata gue gitu kan. Selain lu punya konten di media sosial, lu juga ngamatin media sosial gitu aja. Pasti lah. Apa yang lagi happening dan mungkin kayak dari pengalaman beberapa temen gue juga ada. Terganggu nggak dengan ketika lu menyebutkan itu? Ketika lu menyebutkan itu, nanti kawan lu merasa terganggu nggak? Oh enggak sih, kayak nggak terganggu juga sih, kayaknya itu bukan hal yang, kalau buat gue ya Bang, itu bukan hal yang tabu gitu loh buat dibahas juga. Dan gue kan nggak nyebutin namanya juga ya. Iya. Kan cuman kayak ya udah sharing aja. Tapi memang sebagai anak muda yang dituntut, ini bukan semua anak muda ya, tapi pada anak muda zaman sekarang dituntut dia harus tampil lebih oke di depan teman-temannya, tampil lebih berkelas, tampil dengan barang-barang branded. Nah, mungkin itu salah satu pemicu orang mengambil jalan pintas. Betul. Kadang kalau dulu, mungkin pikiran dulu tuh yang prostitusi online kan ini zaman dulu juga udah ada ya Bang. Yeah. Karena sekarang lagi
digital lagi up aja, makanya banyak yang tahu. Cuma kalau dulu itu mungkin mereka itu nggak tahu tentang sex education kan, jadi mungkin mereka ada korban atau mereka dipaksa ada sesuatu yang maksa, entah mereka punya anak mereka harus tanggung jawab itu, punya orang tua sakit, dipaksa sama pacarnya lah ya. Atau enggak dia nggak mau sebenarnya, tapi mau nggak mau dia ngelakuin kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu orang cuman semata-mata buat fashion, bener. Poinnya contohnya gampang banget deh, iPhone, gadget. Orang tuh bisa bela-belain cuman buat beli itu gitu loh Bang. Hanya demi punya itu tuh bukan kebutuhan pokok kan, bukan hal yang kepepet, bukan semata-mata lo nyemplung di dunia itu dan lo butuh duit buat makan, udah enggak sekarang. Lalu difasilitasi dengan media informasi yang bisa membuat mereka cepat dapat duit. Lebih gampang lagi diaksesnya, mudah banget. Ya memang seperti kita ketahui ya, memang kemajuan teknologi itu memang salah satu efek negatifnya. Iya betul. Orang sangat mudah sekali melakukan bisnis seperti itu. Menyalahgunakan. Mau dia individu, mau dia berkelompok, mau dia memakai jasa tanda kutip mucikari, semua bisa dilakukan. Nah ini gimana Bang Aruf dengan dampak kemajuan teknologi yang terjadi sekarang ini? Ya sebenarnya kan pemerintah juga sudah mewanti-wanti ya tentang penggunaan media sosial. Ya beberapa akhirnya ada juga yang kejegluk lah bahasa slangnya gitu loh ininya, ada yang salah langkah kemudian melakukan hal-hal negatif. Terkadang itu bagi dia adalah sesuatu yang tadi dibilang apa sih, wah hebat gitu loh ininya. Iya, dan diblokir pun percuma juga kan akunnya kan. Karena selalu diwanti-wanti ada lagi kejadian, wanti-wanti ada lagi. Nah kita kan nggak tahu ke depan pasti ada lagi. Apalagi berbicara prostitusi, ya kan dari zaman Romawi sudah ada prostitusi. Sekarang zaman yang digitalisasi, mudahnya peralatan komunikasi, bertambah masif lah fenomena itu. Jadi intinya tuntutan penampilan difasilitasi dengan kemajuan teknologi terjadilah. Iya, ini kadang-kadang kan selalu bilang berbijaklah dalam bermedia sosial. Iya, benar. Itu kita bicara dari segi gaya hidup ya. Sekarang kita bicara dari segi hukum nih. Kan kita tahu undang-undang kita kan tidak bisa menjerat prostitusi itu secara ansih. Hanya karena kamu melakukan prostitusi kamu ditangkap, tidak bisa kan? Karena ada pasal-pasal yang khusus menjerat itu nggak ada. Tapi yang dipakai polisi kan banyak. Ada pasal perdagangan manusia, perlindungan anak, ITE, pornografi dan lain sebagainya. Yang jadi masalah, ini protes nggak misalnya? Setiap yang ditangkap itu, kenapa yang diekspos perempuannya? Selalu menjadi korbannya. Padahal yang kurang ajar laki-lakinya juga kurang ajar juga kan? Karena kalau misalkan dari Ega sih, kebanyakan yang ketangkap ini kan orang-orangnya yang kita tahu siapa gitu loh Bang. Tokoh publik ya? Iya, jadi ya nggak mungkin diekspos nggak sih? Itu dari sudut pandangnya Ega loh Bang. Iya betul. Nah, yang kenapa yang diserang ceweknya? Ya namanya juga orang punya duit dan dia udah mungkin perjanjian dari awal gitu, lo jangan foto sama gue ya, lo jangan ada barbuk nih sama gue, ibaratnya kayak gitu. Jadi di saat itu kecium dan ke up, ya makanya pihak ceweknya yang kena gitu. Kalau misalkan dari gue mikirnya gini Bang, emang hidup tuh nggak adil. Siapa sih yang bilang hidup adil? Benar nggak sih? Kalau misalkan lo udah tahu nih ada gambaran misalnya berita ini banyak banget yang kayak gitu dan lo tuh dipermaluin, dan lo jangan ngelakuin kayak gitu. Salah dia sendiri ya. Udah gitu aja. Iya, betul. Resiko lo aja nih ya, lo bisa gampang ngelakuin hal yang mungkin menurut lo biasa, tapi lo bakal nyesel di saat lo tuh booming. Lo bakal malu, viral. Lo bakal dipermaluin di situ habis-habisan gitu mikirnya. Betul. Dampaknya sanksi moral. Parah, itu sanksi moral tuh lebih parah Bang. Lebih parah dari penjara ya. Karena stigmanya seumur hidup tuh. Mending di penjara 3 bulan gak ada yang tahu ya kan, daripada lu punya anak lagi, anak lu ngeliat nih, misalnya salah satu artis VA lah, kita inisialkan VA. Iya, benar. Dia tertangkap karena melakukan prostitusi online. Itu kan stigma di masyarakat. Dan seumur hidup nggak bakalan hilang. Jejak digital itu nggak bakal kejam sekali. Dan yang lebih parah, mungkin lo nggak pakai agensi ya, mungkin lo nggak pakai mucikari ya. Lo negosiasiin diri lo sendiri sama customer, ngerti gak sih lo kayak? Lo tuh cecetan sama orang, janjian lo terus naruh harga, nggak ngerti aja gitu loh. Tapi menurut Bang Arun nih,
itu kan kita bicara untuk pemberantasannya. Ya. Pemberantasannya kan polisi kesulitan karena memang undang-undangnya tidak bisa menjerat. Dia harus mencari orang yang mempertemukan. Misalnya si A, misalnya Mucikari ya, perempuan dengan Perantaranya. harus perempuan. Ya. Nah, perempuan dengan laki-laki melakukan transaksi difasilitasi oleh seorang mucikari. Ya kan? Padahal ini dua orang ini kan sama-sama sadar, sama-sama tahu bahwa mereka melakukan perbuatan yang melawan hukum. Iya. Tapi ketika masuk ke ranah hukum mereka nggak kena. Selalu menjadi saksi. Selalu menjadi saksi. Ini kan tidak ada efek jerahnya. Ini gimana nih, Pak? Apa perlu ada revisi undang-undang? Kayaknya harus buat undang-undang. Iya. Sebenarnya sih emang ya kalau dari beberapa pemberitaan dan pengakuan dari mucikari bilangnya terkadang mereka melakukan itu justru dari pihak kliennya dia. Ya. Minta cariin gua dong, ini dong, Betul. pelanggan. Betul. Dia melakukan itu kan. Ya. Ada juga karena emang sebelumnya dia udah punya anak buah lah kasarnya ataupun Tim marketing lah. Tim marketing ada timnya gitu. Ya dia tinggal memasarkan seperti Ngomongnya itu. sih gini, Bang. Ininya. Lu lagi butuh duit nggak? Itu nggak rayuan apa-apa. gitu ya, Iya, rayunya. duit nggak nih, Dan temuin nih. dan terkadang gini Kak Pavol, Oh. mucikari ini bisa jadi orang luar, maksudnya cowok, tapi bisa jadi kawannya dia. Ya. Jadi katakanlah ada beberapa berita kan, anak SMA. Nah, mucikarinya ternyata kawan SMA-nya sendiri atau mungkin kawan kuliahnya sendiri. Contohnya siapa sih nama? Ada Robi atau Ya, siapa itu? gitulah Robi. ininya. Jadi kawannya sendiri gitu loh, justru yang menawarkan ke klien-kliennya gitu loh. Nah, tapi emang sebenarnya mereka juga karena sadar tadi ya Iya. melakukan itu harusnya Dan kena kenapa juga. gitu kenapa loh. kebanyakan Karena mucikari sama ceweknya ini temenan, Bang? Kenapa coba? Karena ceweknya biar ngerasa aman gak sih? Iya, Kan betul. gue udah jual sama temen gue yang kenal. nggak kena tipu. Gak tipu, gue udah percaya Kemudian sama rahasia lo. dijamin aman, Udah gitu. sama mama, Iya, gitu. dan data gua juga nggak terungkap gitu. Karena Iya. udah trust, sudah saling kepercayaan, akhirnya ya seperti itu ininya. Dan ketika ketahuan polisi yang kena cuma mucikarinya. Iya. Emang agak dilema sih. Agak bingung kan? kita Agak kan? dilema sih gini. Dibandingkan dengan kasus curanmor ya. Ya. Kalau curanmor kan pelaku mencuri kemudian Penadahnya ngejual juga. penadahnya, Semua kena. penadahnya kena, terus penadahnya ngejual lagi ke orang lain. Nah, orang yang beli, misalnya katakan motor bodong, itu kena juga jadi penadah juga. Nah, jadi kan komplotan. Nah, kalau di prostitusi enggak kan? Enggak. Hanya satu doang mucikari yang dengan pasal perdagangan. Karena Manusia. karena Manusia. mungkin gini ya, Bang, kalau misalkan nih nggak pakai mucikari ya, jadi langsung Ya. ketemu sama yang ini. Karena kan One di man sini show kalau bahasa apa? B2C, bisnis kan. iya langsung lah tanpa perantara Iya, ya, iya. misalkan kayak gitu. Ini tuh nggak bisa dikasusin karena kan udah persetujuan dua belah pihak nggak sih? Iya, betul. Kalau misalkan pakai mucikari ini kan ya yang ada negosiasi di Iya. situ. Jadi yang Disitulah kena dipermasalahkan. perdagangan manusia. Iya, ya. betul. Ada tawar-menawar. Iya, Kalau iya, dari iya. kita berdua bukan gue, ini contoh ya. Itu udah negosiasi aja ya, kayak orang pacaran aja nggak sih, Iya. Bang? Iya, paling udah kalau biasa. seandainya ketemu ditangkap orang iseng kenanya perzinahan. Kalau Iya. nggak ada yang tahu, terus orang ditahu-tahuin nggak kena dia. Misalnya mereka melakukan itu di tempat umum, kena perzinahan, kena pornografi. Tapi kalau di hotel berdua aja nggak ada yang tahu, terus ada yang tahu difoto direkam, yang kena yang rekam, orang berdua itu nggak kena. Iya. Iya. Karena tidak ada perdagangan manusia di situ. Kecuali di foto direkam dikasih tahu bininya. Nah, itu. Baru jadi Ah, kasus kan. Itu kasus Itu moral baru ya. keren. Kasus pribadi. Itu namanya keren itu namanya. Lu pernah ketahuan nggak, Ro? Iya. Oh, enggak. Pria baik-baik ya, Ro, ya. Kita pria baik-baik ya, Ro. Fenomena Di aja. sini kita fenomena. bertiga baik-baik ya kan. Sebenarnya Iya. Fenomena prostitusi itu kan kalau gua kan anak sosiologi. Jadi itu bagian dari fenomena sosial. Ya. Jadi di sosial masyarakat kita tuh ada fakta yang kejadian seperti ini. Fenomena ini nggak bakal Gak bakal Hilang. Ada selama ada cewek sama cowok gitu loh. Selama ada sahabat. Iya, itu. Cowok sama cowok juga bisa loh sekarang. Ya kan? Iya. Cewek sama Iya, cewek juga bisa. Selama ada biologis, Selama ada bahasa sahabat biologis. yang tak terkontrol. Gue kebetulan SMA anak biologi juga nih. Oh, Jadi iya. ada antara hubungan biologis dengan Nyambung lah ya, Bang. sosial itu ininya. Apalagi ditambah yang tadi gue bilang, kecanggihan teknologi.
Parah deh teknologi. memudahkan orang untuk melakukan itu. Iya. Dan kebanyakan nggak sedikit juga ya bang, kebanyakan cewek-ceweknya ini emang dasarnya anak orang kaya. Ya betul. Bukan mereka sebenarnya yang mapan gitu sebenarnya cukup mumpuni gitu loh buat mereka, cuman mungkin mereka itu nggak ada budget untuk beli barang-barang branded yang setiap saat gitu loh. Jadi balik lagi ke makan sama gaya hidup, lifestyle. Sekarang begini, gara-gara temen pakai apa? Dia dengan misalnya dia lingkungan high class ya, berteman dengan orang-orang high class. Pada suatu ketika dia kondisi ekonomi sedang turun, dia harus memaksakan diri untuk naik ke atas. Iya, betul. Itu benar banget. Memaksakan diri dia. Dengan cara singkat. Apa aja. Caranya gimana? Dia kerja susah. Iya. Mau jual rumah susah. Apa jual apa ya? Iya. Yang gampang-gampang aja. Nih. Yang 30 menit sejam dapat duit gitu. Ada ya bang begitu ya bang? Kayaknya ada sih. Itu kategori bisnis kayaknya. Nah iya makanya tadi yang kita kan ada transaksi duit di situ ininya. Tapi emang dalam ya di berbagai negara juga itu dianggap ilegal itunya. Apa sih? Menyalahi aturan lah. Iya, kecuali beberapa negara mungkin tidak lah, maksudnya melegalkan itu. Kalau di negara-negara yang cenderung sekuler ya nggak apa-apa. Itu urusan mereka. Tapi kita kan negara timur. Jadi agak menghormati ketimuran lah. Jakarta Timur. Bantar Gebang ya. Ada lagi teknologi, kita kan bicara sekarang teknologi media atau saluran yang dipakai untuk melakukan bisnis prostitusi, ya kan? Aplikasinya banyak nih aplikasinya. Oh iya. Nah yang paling sering itu adalah micet atau WeChat, ya kan itu. Kemudian pornografi itu ada Bigo Live, Mango Live, enggak? Nah, menurut Ega nih, worth it nggak jika pemerintah melarang atau memblokir semua aplikasi-aplikasi seperti itu? Hanya karena beberapa orang menyalahgunakan, terus pemerintah menyapu rata blokir semua. Gitu kan. Sebenarnya ya bang, mau itu di mana, di Twitter, Instagram sendiri pun sebenarnya bisa. Semua bisa ya. Iya, mau di mana pun bisa. Instagram, Facebook, jangan kan ngomongin yang micet memang yang udah nyentrik dengan ini ya, dengan icon itu ya. Cuman yang namanya orang kayak gitu mah bisa di mana aja bang. Jadi nggak worth it aja kalau misalkan itu ditutup untuk memberantas itu. Sebenarnya enggak nih abang. Abang kalau cek itu berita bukan solusi berarti. Bukan solusi. Kalau abang cek berita nih, misalnya tentang prostitusi online, karena kan banyak banget yang misalkan yang nggak pakai mucikari ya. Jadi misalkan ceweknya ini single gitu. Iya, dia main sendiri. Misalkan gini deh, di tempat gue, bang itu banyak banget case-nya di mana ceweknya ini kenapa-napa, karena mereka nggak tahu yang mereka temuin, yang mereka undang buat ke tempatnya dia ini backgroundnya siapa nggak tahu. Yang paling sedihnya ya bang, emang kalau misalnya cek berita nih ya sekarang soal kejadian prostitusi online yang kecelakaan ini, cewek-ceweknya entah yang dibunuh atau apa gitu, ini tuh banyak banget dalam sebulan ini tuh bisa ada 3 case gitu. Bener. Dan jarak beritanya ini banyak banget. Sebenarnya apa ya, edukasinya aja sih yang mereka kurang. Apalagi nih ya, pelakunya ini paling siapa sih bang, bukan orang yang oke juga, kayak misalkan ada ojol lah yang kelihatan CCTV dia pakai jaket ojol, helm ojol, itu kan miris banget. Lo dapet duitnya nggak seberapa, dia habisin buat begituan ya kan? Iya, dan sayang ya, ceweknya kenapa-napa lagi, dan itu lo bisa kenapa-napa di tempat lo sendiri. Coba ya, kejadian emang beberapa berita sih, maksudnya dia transaksi online, terus ketemu di hotel atau apa gitu, bertransaksi di situ. Kecenderungan kejadian pembunuhan itu kesepakatan tuh pembayaran. Yang dibilang katakan misalnya oknum ojol lah asalnya dengan pendapatan segitu, ternyata begitu dibilang harganya 500 sampai 300 gitu kan, duitnya nggak sampai segitu. Nggak terima. Iya. Marah-marah, ojolnya juga kesinggung. Iya. Terjadilah pembunuhan. Gitu. Seperti gitu sih sebenarnya. Ini tuh banyak banget. Yang akhirnya menjadi korban ya ceweknya juga. Lagi-lagi ceweknya kan. Itunya. Sebenarnya kalau prostitusi online ini, ya Allah, kalangannya tuh bukan yang cuma orang punya duit doang, yang atas-atas, yang sampai bawah juga ada. Iya, ada bang, lu cari tuh ya. Misalkan 500 all in sama sama kamar. Bang, itu gak worth it banget buat lo mempertaruhkan nyawa lo buat ketemu sama stranger yang lo gak tahu siapa.
Ya. Tuntutan hidup kan ya. Nah Masalahnya begini, memang aku baca sebuah penelitian ya, memang itu ada pengelompokan ya orang-orang yang terjun hidupnya itu. Pertama karena dia memang benar-benar terpaksa. Iya betul banget. Ada desakan orang ekonomi. Ada orang-orang seperti itu ada ya, yang bukan karena tuntutan gaya hidup, bukan karena dia ingin hidup mewah, enggak, tapi dia terpaksa. Bisa ditinggal suaminya tidak bertanggung jawab, orang tuanya sakit, ingin menyekolahkan, ada yang begitu tuh ada. Ada lagi yang seperti tadi itu tuntutan hidup. Dia sebenarnya nggak butuh, dia sebenarnya maksudnya hidupnya sudah cukup lah. Tapi lifestyle memaksa dia harus mencari uang dengan gaya hidup dengan banyak dan cara cepat. Nah artinya adalah itu kan sebenarnya tergantung orangnya juga ya sebenarnya. Kalau pemerintah mau memberantas dengan cara apapun ya susah juga. Kalau selama masih ada syahwat, selama masih ada libido tinggi yang tak terkontrol ya mau apa lagi? Pasti hajar terus. Selama ada cewek sama cowok, selama ada biologis, ditambah lagi selama ada aplikasi. Nah, sekarang yang menurut Bang Arul yang bisa dilakukan polisi atau aparat itu apa? Ya sebenarnya sih kalau dibilang peran dari pemerintah pusat juga ya, khususnya Kementerian Kominfo ya ininya, ataupun BSN Badan Siber Sandi dan Siber itu kan dia bisa mendeteksi aplikasi-aplikasi pelayanan itu. Nah, termasuk juga Mabes sebenarnya ada. Misalnya ada transaksi, katakanlah di apartemen Kalibata gitu, ada transaksi di Facebook nawarin cewek-cewek buat ya, itu. Ada yang masih anak kecil. Dan akhirnya itu kedeteksi sama kayak di polisi itu ada namanya Direktorat Cyber kayaknya. Cybercrime bener itunya. Itu bisa kedeteksi. Itu peran itu aja yang harus dikuatin gitu loh ininya. Karena ya dengan adanya aplikasi ini mereka jualannya lewat itu aplikasi itu ininya. Entah lewat Facebook, entah lewat Instagram, entah lewat Twitter. Karena jualannya di situ gitu. Dan peran dari pemerintah termasuk dari kepolisian ya dikuatkan untuk memantau terus-menerus selama 24 jam. Kenapa? Ya kedeteksinya ke situ, tinggal aplikasi di lapangan aja gimana nangkepnya ketika ada transaksi, ada pelaku, ada barang bukti, nah, itu bisa menguatkan ntar ke pengadilan. Kalau menurut Ega apa harapannya? Kan tadi Ega ceritakan korbannya pasti perempuan, ya kan? Dia tidak tahu bertemu dengan siapa, akhirnya lagi-lagi misalnya dia udah kepepet butuh duit, ketemu orang malah dirampok lagi. Nah harapannya Ega apa kepada aparat-aparat kita untuk mencegah hal-hal itu terjadi? Lebih kayak apa ya? Ya paling ya sama Bang Aro kan, kayak lebih intens lagi aja dipantau. Ngontrol individu sendiri sebenarnya ya intinya. Karena memang jaringan ini nih nggak bakal selesai. Katakan lagi, Mucikari ini di penjara saya nggak tahu berapa tahun sih mereka tuh biasanya penjara setahun, 2 tahun, atau 3 tahun gitu. Nggak terlalu lama, jalan 10 tahun. Tergantung sih. Ketika dia keluar, sama dengan pelaku-pelaku curanmor. Ketika keluar, dia melakukan hal yang sama, mengulang lagi. Karena untuk mendapatkan pekerjaan susah, kemudian sebenarnya di penjara tuh mereka dilatih, misalnya ngejahit, bukan bengkel segala macam. Begitu keluar, mereka nggak mengadopsi dari hasil skill yang didapat dari lembaga pemasarakatan, tapi akan melakukan lagi hal yang sama. Karena itu yang dibilang mendapatkan pendapatan yang cepat, gampang. Kalau tinggal gini doang, ya tinggal nunggu aja kalian. Ada nih kalian, tinggal terusin. Kan gampang ketimbang dia, misalnya gini, ketimbang dia harus ngelas gitu kan, ngelas dapatnya nggak seberapa gitu kan. Di WeChat gampang banget udah daftar kayak kita baca daftar menu. Sambil tiduran sambil itu. Ayam goreng, ayam bakar tinggal pilih. Sama kayak curanmor kan gitu. Begitu keluar, dia melakukan curanmor lagi. Ada motor nganggur nih, hilang. Gitu kayak susah emang, memberantasnya agak susah. Emang mungkin harus kompakan dari masyarakat juga, pemerintah juga, aparat juga gitu loh. Katakanlah dari masyarakat. Contohnya misalnya di apartemen salah satu yang kemarin di Kalibata paling sering kan? Iya, paling sering itu. Ya dari security-nya, dari tetangga-tetangga itu apartemennya. Itu udah di gitu loh Bang. Ini udah dapat cara semua kali ya. Udah kayak rahasia umum aja. Nah itu kembali ke situ. Udah biasa
Nggak hanya sebenarnya nggak hanya tugas polisi juga, nggak hanya tugas pemerintah juga, tapi masyarakat juga. Orang di sana tuh dulu sebelum teknologi belum begitu canggih ya, Bro. Mereka tuh putar di sebar lewat bawah pintu itu loh. Ada brosurnya dimasukin lewat pintu. Ke apartemen-apartemen. Iya, dikelilingin gitu. Satpam tahu. Pemasarannya buat pemasaran. Mungkin orang-orang tahu, tapi pertama dia nggak peduli. Mungkin ya, bukan urusan gua. Kedua mungkin dia tolong bang, diam bang, set, ya kan? Masukin lah ke kantongnya, ya kan? Udah nggak sih bang, ujung-ujungnya. Dan satu lagi gini kan tadi gue bilang kadang-kadang justru mereka melakukan itu dari ceweknya gitu loh, cariin gue pelanggan dong, cari gue clean dong. Ketika mucikari yang si A ini di penjara, kemudian ada lagi mucikari lain ditawarin, ntar gue cari deh, kan akhirnya emang yang tadi karena ceweknya hanya sebatas saksi lah. Tidak di penjara, dia akan mengulang lagi ininya. Tapi begini, setuju nggak bahwa prostitusi itu marak ada hubungannya dengan pemberlakuan PPKM? Oh, sangat banget. Sangatnya dalam arti ketika mobilitas masyarakat dihentikan, mereka akan melakukannya itu lewat teknologi aplikasi itu. Ininya. Jadi sangat masif sekali, apalagi beberapa tempat hiburan juga ditutup. Otomatis kan ya tempat hiburan kan di situ kan ada juga tempat hiburan yang tanda kutip maksudnya. Iya, kan? Tanda kutip lah ininya. Ada ini LC-nya segala macam. Nah, mereka akan lari ke situ menggunakan aplikasi teknologi. Gitu, menurut Eka gimana menurut Eka? Ya mungkin awalnya cuma kayak 50% nih orangnya yang dari sebelum PPKM ini. Dan after PPKM mungkin ya naik sampai 85% maybe kan. Jadi emang lebih banyak. Ngaruh lah pasti banget. Ya. Apalagi kondisi ekonomi juga lagi seret, ya, orang cari duit juga susah. Ya, kasus yang kasus udah nggak punya duit makin stres, nggak ada hiburan. Iya, biasanya dia kerja kan, taruhlah misalnya di tempat spa gitu ya. Dia tiap hari masuk kerja ada duit, dapat tips sekali kan dari keluarganya. Tiba-tiba ditutup, dia pusing gimana caranya ini kan. Mau pulang kampung jadi petani nggak mungkin. Orang dia udah penampilannya udah glamor gitu kan. Akhirnya ya pakai kuku panjang nanam. Nggak mungkin dong. Kayak kasus yang selebgram di Bali. Dia kan dulu LC. Begitu tempat LC karaoke-nya ditutup, akhirnya dia lari jadi selebgram. Tapi selebgram yang dalam arti negatif ya, karena prostitusi lah, bukan prostitusi, pornografi lah ininya. Dia melakukan itu dan dia dapat duit dari pelanggannya yang nonton live itu. Terus mungkin dari YouTube dapat kali, nggak ngerti juga apa YouTube bukan YouTube lah, apa sih? AdSense gitu. Ya ada aplikasi lain, itunya. Kayak gitu aja sih. Jadi itu salah satu contoh itu sebenarnya itu yang baru ketahuan. Kita nggak tahu yang lain yang tidak terpantau karena mungkin terlalu banyaknya kejadian yang diambil case mungkin hanya 1 atau 2 yang paling sering lah rasakan itu. Mungkin ada yang kelas-kelas yang ecek-ecek dan durasinya nggak panjang atau yang tidak terpantau gitu aja sih sebenarnya. Dan yang paling mirisnya lagi karena terlalu banyak case-nya dan terlalu banyak pelakunya yang ngelakuin hal kayak gini, jadi kayak udah biasa aja nggak sih bang? Iya. Kayak sesuatu yang biasa aja gitu, betul. Apalagi buat mereka yang ngelakuin kayak ya kan cuma kayak gini doang. Jadi biasa aja kali gitu ya. Jadi buat mereka pribadi ini bukan sesuatu hal yang fatal, sedangkan buat kita ini kayak keresahan kita kan. Mereka mah chill. Apalagi mereka bisa jadi mereka keluarganya jauh gimana nggak tahu apa yang dilakukan anaknya kan gitu kan. Jadi kalau kita bisa simpulkan prostitusi itu tidak bisa diberantas. Nggak bisa. Tidak bisa hilang. Pasti ada ya. Pasti ada. Kalau dikurangin mungkin iya. Kalau diberantas habis kayaknya enggak deh. Dikontrol. Iya, dikontrol. Berarti dilokalisasi dong. Oh, Ega tahu caranya mengurangi gimana? Dinaikin harganya. betul. Jadi kan buat yang menengah ke bawah nggak mampu. Jadi bikin pemerintah bikin aturannya. Prostitusi boleh di atas 50 juta. Untuk umur 17 sampai 20 di atas 100 juta. Makin tua makin murah. Kayak harga beras aja sembako. Ada HET, harga eceran. Itu bisa jadi mencegah loh. Iya kan? Ya. Itu dong. Ngomong-ngomong kita ngopi dulu lah. Kopi pahit. Kopi pahit. Ininya Bang Boy ininya. Ini ada lilin.
Iya bang, tangan Ega kotor bang. Kopinya enak. Kopi buatan Bang Boim. Baunya wangi kan? Ini enak banget Berarti ini wanginya. dari tudung nih. Gak lengket lagi. 78% alkohol. Oke, viewers, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih Ega ya makasih juga loh, Bang. informasinya dan Bang, keceriaannya yang dihadirkan di Kopi Pahit ini. Terima kasih Bang Arum. Sama juga. Jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe supaya kita makin semangat membuat video-video lain. Ya. Sampai jumpa di Kopi Pahit edisi berikutnya. Bye. Bye.